Apanya maksudnya tadi bisa apa? Di sorga nanti semua yang kita mau dikabulkan nggak? Iya. Ya. Kalau saya mau semua laki-laki di sorga nanti musnah semua, bisa nggak itu? Dapat. Wah, memang mbak ini siapa? Tuhan. Tadi kau bilang di sorga apa yang kita minta semuanya dikasih. Sekarang nggak boleh. Gimana sih? Makanya aku nih tertarik ketika Anda mengatakan nanti di surga apa aja yang kita minta dikabulkan ada. Ibu tertarik nih. Kalau sempat betul ya, sekes gue mau ke sana nih. Betul nggak? Kalau nggak betul nggak jadi. Mana? Mana Pak? Coba. Mbak, betul nggak? Yang punya kehendak itu cuma Allah. Manusia tidak punya kehendak, Mbak. Tidak punya kehendak. Berarti kami nggak dikabulkan permintaan kami nanti di surga kalian. Mbak harus masuk agama Islam dulu. Iya, andai saya masuk agama Islam, nanti di surga saya nanti bisa nggak minta apa yang saya mau? Enggak, kita nggak bakalan ketemu Mbak, karena Mbak menuhankan lain itu. Kan udah gue bilang, ini sih saya nih misal masuk Islam. Waktu udah di surganya Islam nanti, saya bisa minta apa aja nggak? Boleh minta apa aja di sana. Iya, kan sudah. Saya nanti di surga itu dikabulin nggak sama Tuhan? Itu dikabulin nggak sama Tuhan Anda nanti? Dikabulin nggak kira-kira? Permintaan Mbak itu yang masuk akal sedikit lah. Loh, orang surganya aja nggak masuk akal. Memang surga masuk akal? Saya tanya. Surga masuk akal Kenapa surga nggak masuk akal, Mbak? Coba buktiin kalau surga masuk akal. Kayak gimana lah masuk akal sekarang surga? Mbak mengerjakan kebaikan dunia buat apa? Ceritakan surga yang masuk akal itu. Ceritakan aja surga yang masuk akal itu. Mengerjakan kebaikan di dunia ini, beribadah, menyembah. Ceritain dulu surga yang masuk akal itu. Katanya surga masuk akal. Makanya Anda menuntut masuk akal. Coba ceritakan dulu di surga itu kayak gimana? Masuk akalnya di surga gimana? Anda tahu nggak Pak? Ada cerita yang tegang 70 tahun. Itu masuk akal nggak Pak? Apa itu? Itu ada kan Ustadz mengatakan di surga nanti tegang 70 tahun. Masuk akal nggak kira-kira itu? 70 tahun? 70 tahun apa Mbak? Tegang 70 tahun. Pernah tahu? Terus bidadarinya perawan terus. Itu masuk akal nggak menurut Anda? Nah, katanya mintanya yang masuk akal. Surga ini nggak masuk akal. Gimana? Akal-akalan kita itu aja pasti susah, Mbak. Nggak jadi masuk surga kalau kayak gitu. Yang jelas. Sekarang pertanyaan saya. Jelasin dulu dong surganya. Ini saya bertanya, Mbak. Jeda itu, Pak. Coba ceritakan dulu, ada surga yang masuk akal nggak? Ini serunya masuk akal. Aku mau masukkan semua ke akalku ini, sampai meledak kepalaku ini. Udah mau kupindahkan otakku ke dengkulku ini. Siap kok kan? Berpikir keras. Mbak, kalau Yesus, maaf ini Mbak ya, besok. Lari. Jangan lari lah, cerita dulu surga. Cerita tentang ketuhanan. Pak, ini cerita biar tertarik ini 1.900 orang, siapa tahu pengen ke surgamu cepat. Dulu kami penasaran sama surgamu, ceritakan dulu. Ayo, beberkan dulu tentang surgamu itu, Pak. Di dalam Al-Quran itu sudah ada Mbak. Cuman saya kayak gimana? Nggak tahu detail. Saya itu cuman taunya apabila seseorang masuk surga, di dalam surga itu apa yang kita kehendaki itu ada. Ya udah, saya menghendaki semua laki-laki musnah nanti di surga, bisa nggak? Katanya katamu gitu. Itu cuma menuntut itu yang kau jawab. Kalau seperti begitu Mbak, itu Mbak masuk akal nggak? Apa sih maksudnya? Makanya ceritain dulu surgamu yang masuk akal itu. Coba ceritain dulu tentang surgamu. Katamu masuk akal, biar masuk dulu ke akalku. Coba kan sesuai. Saya sudah katakan tadi, di surga itu apa yang kita kehendaki insya Allah ada.
Ada. Saya menghendaki semua laki-laki mati, musnah. Bisa nggak? Ya mbaknya ngambek. Kamu bilang apa yang dikehendaki? Aku tertarik nih, udah mau ke sana aku nih. Anda itu bisa? Kalau begitu. Pengen kali aku, serius. Gimana? Kalau cerita Sangga. seperti begitu mbak, apa namanya ya? Kayak sengaja membuat tidak masuk akal. Loh, surga Anda masuk akal nggak, saya tanya? Masuk akal nggak surgamu? Coba, kau jelaskan dulu surgamu itu yang masuk akal. Oh, Mak, dipanggil dia. Maksudnya tidak masuk akalnya bagaimana? Ya ceritakan dulu, surgamu masuk akal Bukan cerita nggak? dulu. Apa yang kita kehendaki insya Allah ada. Ya udah, berarti tuh aku nanti menghendaki semua laki-laki musnah di surga sana. Bisa nggak? itu terserah ente. Katanya apa aja yang dikehendaki, berarti bohong Itu dong terserah kalau ente gitu. dengan Allah, dengan Berarti Tuhan Allah. bohong dong. Dengan Tuhan Allah. Ah, Kalau keinginan nanti tertipu anak dong saya. Nggak Begitu. konsisten, katamu apa aja yang kita kendaki dikabulkan. Cuman itu aja kok, simple kali kamu. Kalau memang Allah mengabulkan kenapa? Kalau memang Ya Allah udah, mengabulkan kalau bagaimana? nanti juga nggak ada atas keinginanku itu, mending kau udah sekarang ateis. Karena aku bakalan musnah nanti ketika aku masuk surga Makanya itulah- bersama-sama denganmu. Kau musnah. Begitu enggak sih? Masuk surga terus menghilangkan laki-laki buat apa mbak? Oh, Buat apa? hah? Lagi-lagi nggak ada gunanya untuk Itu kayak- saya, makanya nanti saya nggak butuh. Amarah namanya itu. Gimana? Bagaimana dah? Di dunia aja kita butuh pasangan, Mbak. Enggak, saya nggak butuh-butuh banget. Saya butuhnya uang. Saya butuhnya paus. Saya nggak butuh-butuh banget, betulan. Ya karena ada aja suka sama saya, cinta sama saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau dibilang butuh, nggak butuh-butuh banget, Pak. Gimana? Logis nggak? Logis. Kalau saya butuh bodyguard, tinggal bayar, ada uang, bayar, lindungi saya, ya kan? Betul nggak? Di dunia Di ini dunia kita masih ini bisa. tenang aja. Mungkin dia masih bisa. bukan Begitu. milikmu. masih bisa. Kalau sudah di akhirat, Mbak, sudah tidak bisa lagi. Keputusan hanya di tangan Allah. Keputusan. Kita mau ini, mau itu. Kalau Allah menghendaki ya terjadi, Mbak. Udah. Kira-kira ini kan ada ya seorang boti ya, tulang lunak. Dia Iya. menghendaki laki-laki. Kira-kira dia laki-laki tapi suka laki-laki. Kira-kira di sorga nanti dia dapat nggak itu? Laki sama laki. Dilarang sama agama, Mbak. Katamu, ini udah ini nih nahan dia kan. Set dia ngondek ternyata. Waktu di sana dia pengen bapak, diinin nggak tuh? Di dunia ini tenang aja. Makanya yang jelas dong Pak surganya. Kasih tahu dong Pak sama Bunda. Iya. Yang benar dong. Kalau ngasih logika yang jelas, Mbak, jangan Ya begitu-begitu, udah. jangan yang tidak jelas. Sekarang saya tanya. Kalau di surga itu tempatnya orang baik, Tempatnya orang baik. di surga itu di situ tidak ada sudah yang jahat, semuanya orang baik. Di Yang sorga masuk surga. semuanya baik. Gak ada orang jahat. Mungkin di dunia Mbak Serius? mau mengatakan aku di surga nanti bakalan begini-begini. Setelah Ini nanti di surga serius ya, pun tidak serius ya. begitu. Di dunia, di sorga nanti nggak ada orang jahat. Iblis ada nggak? Ada. Iblis, kalau iblis pun ada di surga jadinya baik. Iblis kalaupun ada di sorga jadinya baik. Sekarang saya tanya Anda, Adam diciptakan di mana? Adam diciptakan di mana? Oke, Di yang surga. bikin dia jatuh ke dalam dosa makan buah itu siapa? Iblis. Iblisnya jadi baik. Kok bikin gitu sama Adam?
Itu kan ceritanya. Tuh kan. Tuh. Giliran di zamannya Adam, Mentang. kenapa dibikinnya dia melanggar perintah Allah? Katanya baik. Yang mana? Kan? Gimana dong? Itu itu kan menceritakan untuk kepada manusia-manusia yang akan datang. Kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Kenapa? Karena kita ini hamba. Kalau Allah sudah mengatakan ini dilarang, jadi jangan dilakukan. Maksudnya terus begitu, kenapa Mbak. Adam nggak jadi berbuat baik, nggak ngikutin Allah? Katanya semua orang baik, tahu-tahu Adam begitu, kan? Nah, nggak logis. Adam itu kan diciptakan sebagai manusia, bukan malaikat. Iya, saya tahu. Diciptakan sebagai manusia, Adam bukan waktu di malaikat. sorga, kenapa dia tidak jadi baik? Kata Bapak Dia di kan- sorga orang baik semua. Tuh kan nggak pernah mikir sih sampai situ. Mengapa Nabi Adam diciptakan? Waktu Adam itu, waktu Adam melanggar perintah Allah itu baik nggak? Tidak baik. Kata Bapak di sorga nanti baik semua. Mana Pak? Nggak bener. Karena aku udah mau masuk ini loh. Iya benar. Tarik aku sama sorga. Benar, Mbak, pertanyaan Mbak itu benar. Kenapa Adam tidak menurut? Itulah Adam, itulah manusia. Berarti nanti ada kesempatan juga Bapak untuk kayak Adam dong, berarti melawan Allah. Loh, karena Adam aja ada kesempatan begitu. Kalau cerita Ada kemungkinan dong. Kiamat, Hah? anggaplah kiamat. Jadi manusia sudah diadili semua. Kan kita alamnya sudah bukan dunia, alamnya sudah bukan di dunia. Iya, itu Adam itu waktu itu di alam apa? Alam dunia Nah, atau alam sorga? Itu kan alam pengadilan. Loh, waktu Adam diciptakan itu di alam apa itu? Alam sorga kan? Tuh kan? Dia aja bingung. Gimana ini? Jelas dong. Nggak bingung, Mbak. Memang begitu kejadiannya. Berarti nanti, Apa memang itu kejadiannya? berarti nanti kalian ada kesempatan juga dong berdosa. Mas kayak Junaidi. Oh, ini oke, silakan Alex, Ya, silakan selamat Lex. malam. Ya, selamat Kalau malam. kita Lex. jawab, Silakan. yuk, Gimana Lex? kalau masalah perdebatan antara persoalan agama, Saya nggak ada berdebat, orang saya cuma nanya ujungnya saling kok. tarik menarik. Gini Pak, saya cuma nanya. Iya, maksudnya Sorganya gitu. kayak apa? Yang penting, Ini kan intinya- mau berlogika. Kan kita kan gini ya Pak ya, sebelum kita menganut suatu agama, kita harus tahu dulu ajaran agama ini seperti apa. Logis nggak? Karena kita diciptakan pakai akal. Maka kita harus mempertanyakan segalanya itu dengan akal kita. Logis dong. Saya nggak mau terjebak dalam tipu daya kan. Kita harus mikir kan Pak. Ibarat kata Bapak aja kalau mau beli sesuatu, Anda kan pikirkan dulu. Seperti apa barang yang mau Anda beli kan. Nggak asal bayar toh. Ya nggak? Saya nggak Ya, debat. sudah toh. Saya nggak Maksudnya yang saya tadi itu yang dijawab Pak Junaidi sendiri itu muter-muter. Dia tidak pakai Suruh data. siapa dia? Ya, Anda Islam Jawabnya atau tuh- Kristen? Alhamdulillah saya Islam. Coba mungkin Bapak nggak muter-muter. Coba Pak Alek lah. Intinya begini. Dalam suatu di Alkisah Nabi Adam, kan dia diciptakan dari tanah, iya kan? Kenapa dia sampai bisa dibuang dari surga? Satu dari bisikan iblis, suruh makan di agama kami suruh makan buah kuldi namanya, sampai dia terlempar dari surga. Toh, apa sih yang diperdebatkan? Kita ini loh keturunan Adam semua. Di Saya tanya Anda. Adam di sorga, ya kan? Terus Iya. di sorga ternyata dia dilempar.
ya kan? Kita semuanya di dunia. Nanti bertujuan akhir hidup kita di sorga. Tahu-tahu nanti di sorga dilempar lagi? Ini kayak lingkaran setan nggak sih? Kalau di kami kayak gitu ya. Bukan, di kami tidak begitu. Tidak ada namanya pelemparan lagi. Namanya di kami ada alam satu toh. Alam kandungan. Itu yang dibawa perempuan. Makanya di agama kami surga di telapak kaki ibu, karena dia membawa alam kita sebagai manusia ini. Setelah alam rahim baru alam dunia yang kita tempati. Rahim ini. Itu rahim seorang ibu itu ada di mana? Ya di bawah perempuan itu. Iya, perempuan itu ada di mana? Di dunia toh? Ya udah, ngapain dipisah-pisah? Bukan, saya lanjut dulu, jangan ini. Toh di dunia aja. Bukan. Olah alamnya beda. Nah, yang ketiga baru alam kubur. Di situlah. Kuburan itu ada di mana? Astagfirullahaladzim. Di dunia juga. Satu dunia. Ya terus gini saja toh. Gini saja. Kalau memang kamunya itu betul-betul mencintai Tuhan Yesus. Jelaskan dulu sorgamu tuh. Kamu aja muter-muter. Tadi kamu ngeledek Pak Junaidi muter-muter. Kau aja muter-muter. Siapa yang muter-muter? Coba jelaskan dulu apa pertanyaan kamu? Nggak logik kok. Jawaban kamu nggak logik. Jelaskan dulu surga Anda, coba. Bapak itu tadi muter-muter dia ketika menjelaskan surga. Sekarang saya tanya kita Anda. Ini surga di dalam Islam surga itu tergantung dari amal kita di dunia. Paham maksudnya? Saya tanya surga Anda seperti apa? Saya nggak nanya tergantung. Saya Allahu alam, kalau kita baru mati, besok baru alam perhitungan, kita baru tahu kita surga. Kita loh yang penting adanya qadar. Qadar tuh hak yang sah. Saya tanya di surga nanti itu seperti saya apa? Saya nggak tahu, saya belum mati kok. Kalau kakak pengen tahu surga ya mati dulu. Sebentar, jangan marah. Kalau tidak tahu surga. Tuhanmu tidak menceritakan tentang surgamu memangnya? Surga diceritakan cuman baiknya saja. Saya tidak ceritakan masalah ini itu tidak. Loh, Anda kan Islam. Masa Anda tidak tahu surga Anda seperti apa? Cuman dibilang kami ada 10 surga. Sudah, intinya 10 surga. 10 surga. Yang tertinggi Firdaus. Nama-nama surga tuh ada Firdaus. Pokoknya 10 surga intinya. Itu nama-nama. 10 surga. Sekarang saya tanya Anda, di dalam surga itu seperti apa? Loh, saya belum mati loh. Saya masih apakah hidup. Tuhanmu tidak menceritakan surganya? Tetap dia menceritakan, tapi seperti kita tidak tahu. Allahu alam. Katanya udah diceritakan. Enggak, saya sendiri tanya, surga kamu seperti apa? Saya tanya berbalik. Tadi kamu bilang sudah diceritakan. Saya tanya surganya. kamu, surga kamu seperti apa? Surganya? Surga kamu seperti apa? Jelasin dulu surgamu. Enggak, surga kamu seperti apa? Saya tanya dulu, berbalik selesai itu. Nanti Bapak menjelaskan surga Bapak, saya jelaskan surga saya. Tidak bisa. Kalau saya terus tidak jawab. Katanya naik. Ya kosong. Saya nggak tahu. Memangnya nggak diceritain ya diceritain lah. Buat kali ngasih tahu orang muter-muter, kau juga muter. Mana saya menceritakan? Baiknya ibu-ibu tidak ikut. Ya, ibu-ibu nggak boleh dengerin. Mana saya menceritakan? Iya kan? Tuh. Coba, siapa yang mau nyeritain surga kalian? Hayo. Ada tidak? Kan saya penasaran dengan surga kalian. Ya. Seperti apa? Hayo surganya. Kan? Iya. Apa sih yang dibawa ini? Pak Junaidi aja deh. Pak Junaidi dibilangin muter-muter. Tuh, Pak Junaidi. Padahal dia juga muter kan, Pak? Dia di bawah. Bilangin Bapak, ngelirik Bapak muter-muter. Sekarang dia muter. Dan Pak Junaidi. Iya
Nggak usah cerita surga dulu, dunia aja dulu kita cerita. Kalau orang kan tujuan hidup. Ya. Tujuan hidup kita nggak kita ceritain lah. Mbak, saya boleh tanya nggak? Malu saya menceritakannya. Ya udah nanya lah. Iya, saya boleh tanya. Yesus itu bagi Mbak Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tuhan yang jadi manusia. Satu aja lah Mbak, Tuhan kah manusia? Tuhan dan manusia. Loh, kok bisa begitu sih? Sekarang saya tanya Anda laki-laki atau seorang bapak? Itu kayak mana sih? Definisi Tuhan tuh kayak mana sih? Kalau bagi Mbak itu definisi mana? Bapak seorang laki-laki atau bapak-bapak? Kayak mana? Ayo jawab. Itu dulu laki-laki atau bapak-bapak? Laki-laki. Berarti nggak bapak-bapak ya? Itu bapak-bapak itu. Nah, katanya satu aja. Tadi mintanya, saya bilang Yesus adalah Tuhan dan manusia nggak mau. Kamu sekarang saya tanya aja kamu dua. Logika loh. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan apa manusia itu aja tuh Yesus Tuhan dan manusia. Satu-satu lah Mbak, satu aja. Kamu laki-laki atau bapak-bapak? Ya, apa Tuhan? Kamu laki-laki atau bapak-bapak? Yang saya satu bingung aja ini. Ketika ada orang awam menyembah Yesus itu, apanya manusianya yang disembah atau Tuhannya? Kayak mana sih? Iya. Oke, saya jawab ya. Saya ini orang awam, tunggu dulu Mbak. Saya ini orang awam misalnya. Iya, saya jawab. Yang kami sembah itu adalah keilahian dalam manusianya. Itu. Kalau yang kayak gini Anda bingung Pak Junaidi, ya kan? Saya kasih contoh. Karena ada yang modelan kayak Tuhan Yesus ini. Ya, dia firman Allah dan juga manusia. Firman Allah pasti Allah. Saya tanya, Quran Anda itu firman Allah atau buku? Belum selesai lagi, belum terjawab. Ini sama. Ini sama. Ini paralel dengan, kamu kan bilang ini, kamu seolah-olah tidak bisa. Ini kita cerita Tuhan loh. Iya, ini kita juga bicara Tuhan. Analogi saya ini juga bicara Tuhan, Pak. Andai kamu mau menyimak sebentar, ya. Saya tadi sudah katakan, Yesus itu adalah firman Allah dan juga manusia. Firman Allah pasti hakikatnya Allah. Dia adalah Tuhan dan manusia. Sekarang saya tanya, Al-Quran, anggaplah ini Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah atau buku? Ini logis. Saya kasih analogi yang sama. Analogi itu pasti sesuatu yang mendekati. Saya tanya Anda, Al-Quran itu firman Allah atau buku? Dijawab. Biar nyampe. Karena kamu kan gak terima. Dia Tuhan dan Allah. Saya tanya, Al-Quran ini firman Allah atau buku? Saya nggak bisa ngomong nih Mbak, gimana ceritanya? Ya. Pertanyaan saya, Al-Quran itu firman Allah atau buku? Al-Quran itu catatan firman Allah. Catatan Mbak ya, catatan. Bukan Al-Quran itu firman Allah atau buku? Al-Quran itu firman Allah. Nggak buku berarti? Buku itu tempat nyatatnya Mbak. Udah kejawab. Jadi kalau kamu mau bertanya, Yesus itu Tuhan apa Allah? Sama-sama kitabmu. Simple dong. Make it simple. Dengan contoh kamu memahami. Ya. Jadi kalau yang bilang lagi nggak logis, ada juga yang nggak lebih logis. Tuh. Islam lu. Sahar Islam. Ada lagi? Halo Salsabila. Halo Mbak, selamat malam, salam kenal. Selamat malam. Islam Kristen Pak? Alhamdulillah Islam. Jangan Pak, mau bertanya apa? Oke, saya bertanya dulu ya. Markus 14 ayat 50. Bacakan ya, atau Mbak yang bacakan? Baca aja Pak. Bacakan ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri
Anda ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendaknya menangkapnya. Ayat 14:52, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya, siapakah pemuda itu? Markus. Oh, Markus. Loh, saya udah jawab, itu ada di sinaksarion kami. Jawabannya memang Markus. Oh. Ada lagi yang mau ditanya? Tapi ini kata Markus loh. Iya, cuman Markus yang mengatakannya, makanya dia itu Markus. Gimana sih Anda? Kan itu kesaksian Markus. Itu kesaksian Markus, Injilnya Markus. Ya Markus lah itu. Nggak mungkin sih Mukidi. Oke, itu jawabannya ada di sini, di Sinaksarion, kisahnya para rasul. Itu jawabannya. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak, maksudnya ini perkataan Markus. Masa Markus menceritakan dirinya sendiri? Iya, betul. Itu gaya bahasa sebagai orang ketiga kepada dirinya sendiri. Itu juga ada Rasul Paulus bikin gitu. Di dalam di kisah para rasul di Korintus, Rasul Paulus juga menceritakan hal yang sama. Ada seseorang yang sudah terangkat ke langit ketiga, itu dia, merujuk kepada dia. Memang seperti itu gaya bahasanya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, aku tanya lagi ya. Selama ini ciri khasnya Yesus itu memuliakan Tuhan itu selalu memanggil Bapa, kan? Ciri khas? Apa tuh ciri khas memuliakan tuh gimana? Ciri khas itu kayak kebiasaan. Aku bersyukur kepada Bapa, selalu memanggil Bapa. Memuliakan Tuhannya itu selalu memanggil Bapa. Betul tidak? Belum tentu, saya juga nggak tahu itu. Karena gini Pak, kalau kamu bilang Yesus itu ciri khasnya memuliakan, ya kan, memuliakan Bapa. Oke. Nah, memuliakan itu. Karena gini Pak, karena Bapa juga ternyata memuliakan Yesus. Sekarang ya Bapa, memuliakanlah aku bersamamu dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi kalau dibilang ciri khas, Yesus juga dimuliakan Bapa sebelum dunia ada. Jadi Anda bertanya aja. Saya mau bertanya, itu kan selalu kata Bapa, tidak ada kata-kata lain. Betul tidak? Ya, Yesus memanggil Bapanya ya Bapa. Ya, pertanyaannya, kan setiap Yesus membuat satu kalimat atau firman itu selalu ada landasannya. Enggak tuh, enggak seperti kayak gitu. Waktu dia mengajar, dia juga enggak begitu selalu. Anda narasinya jangan blunder dong. Oke. Sekarang begini pertanyaannya. Kenapa Yesus pada saat disalib menggunakan kata Eli Eli sabantani? Kenapa tidak menggunakan kata Bapa kenapa tinggalkan aku? Oke, baik. Kenapa memilih kata itu? Karena ini Pak. Karena Tuhan Yesus itu bermazmur. Dia mengutip tulisan Raja Daud. Alaku, alaku atau Eli, Eli lama sabaktani. Ini di dalam Mazmur 22. Itu ada. Ya, makanya kenapa? Kenapa dia menggunakan? Karena dia sedang bermazmur. Dia mengutip Mazmur Daud. Namanya lagi bermazmur. Ya mazmur lah yang dipakai. Lagi bermazmur. Kenapa dia mengatakan Mazmur Eli Eli lama sabaktani? Ya karena dia bermazmur. Sudah, ada lagi? Silakan, Pak Salsabilah. Oh, nggak ngerti Mazmur ya Pak ya? Oh, nggak tahu kitabnya Daud? Tahu. Ya udah. Kata-katanya Yesus menggunakan kata itu gitu loh. Perlu saya contohkan? Coba kamu. Ya Tuhanku, Bapaknya meninggal jadi hantu. Kenapa saya mengambil kata-kata itu? Itu saya lagi nyanyi. Simpel kan? Simpel nggak? Kenapa kau harus mengutip kata ya Tuhanku, Bapaknya meninggal jadi hantu? Saya lagi nyanyi. Sama. Tuhan Yesus juga ketika di kayu salib lagi bermazmur. Makanya dia menggunakan kata itu. Saya mau itu. Kenapa? Sana.
Ya Tuhanku, bapaknya meninggal jadi hantu. Kenapa saya harus menyanyikan lagu itu? Saya lagi milih lagu itu, Pak. Liriknya itu, Musri. Enak kan dicontohin? Tuh. Enggak, maksudnya kok orang mati begitu harus nyanyi, mau nyanyi musik. Orang lagi hidup kok mati. Orang masih hidup kok. Dibilang mati. Di atas kayu salib itu konteksnya dia belum mati. Penipu dasar kok Islam. Cabut kok Islam. Islam kok. Dijawab kok. Oh bilang lagi mati, orang lagi bermasmur mati. Gue lagi nyanyi lu tuh udah mati. Gimana? Islam. Emang kau Islam. Udah salah Islam lagi. Hanya Islam lo. Islam. Halo nuklis nih. Halo nuklis nih. Yuhu. Scooby-Doo. Pop. Halo. Ya, Islam Kristen, Pak. I'm Kristen. I'm from Sabah. Okay. Kinabalu. Okay. Any question? Turunkan saja. Oh, siaplah Pak Ci ya. Tuhan berkati ya. Ya, God bless. Shalom Pak Ci. Mantap. From Sabah pun kena nontonkan makcik yang cantik ini. Dari dunia alam gaib pun ada yang nonton makcik. Ya, contoh. Ada kemarin ya, ibu-ibu, dia ada dalam perut anaknya, dalam alam kandungan, dia pun tengah tonton bunda lah. Kan dari kata bapak itu gitu, ada alam kandungan, alam rahim. Itu kan lain, beda, ya kan? Ada juga yang nonton bunda kemarin masih dalam perut. Gimana? Ini si Kejora ngamuk, peret katanya. Dasar. Nah, apa sih? Iri aja lo sama orang. Ici bos. Dari alam kubur juga ada, Kak. Aduh, sayang. Halo, CQ. Masih di itu ya? Halo, Ucika. Guci geng. Pingsan. Pak, jangan di dalam pipa pipis ya dong, Pak. Saya curiga Bapak di spiteng nanti disiram set. Langsung, Pak, ke tujuannya. Halo, Kuinan. Ya Tuhanku, bapaknya meninggal ya jadi hantu. Kok rame? 1.800 orang. Ternyata rame Ici bos. Kita naikkan yang lain ya. Mulai. Kau sirik aja kau imut. Itu pun gak boleh orang. Halo Dedi Supri. Jadi halo. Saya Kristen, Mbak. Halo Ika. Ya siapa? Ika, halo admin. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap sama nge-give. Penonton gue kismin semua ya hari ini ya. Halo. Silakan Ika. Ika, ada yang mau ditanya? Enggak ada, Kak. Halo. Oh, tertekan mungkin ya. Iya. Baik. Tuhan berkati. God bless. Amin. Tuh, orang Kristen. Dasar lu oten. Baik. Jangan marah.